warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sholat berjamaah. Materi yang saya akan terangkan yaitu pengertian sholat berjamaah, pengertian makmum, pengertian imam, syarat makmum, syarat imam, dan dalilnya. Kemudian nanti saya akan menambahkan beberapa hal yang penting. Pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Jadi minimal untuk sholat berjamaah itu dua orang, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Nah, di sini ada 4 syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan 4 syarat ini harus terpenuhi. Ketika 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Yang pertama adalah adanya imam, yang kedua adanya makmum, kemudian dikerjakan dalam satu majelis, yaitu tidak boleh terpisah. Imamnya di rumah, makmumnya itu di belakang rumah, atau makmumnya di tetangganya. Itu tidak diperbolehkan, ya. Atau imamnya di dalam TV, makmumnya di rumah, itu juga tidak diperbolehkan karena tidak dalam satu majelis. Kemudian yang keempat adalah sholatnya makmum sama dengan imam. Jadi niatnya harus sama antara imam dan makmum. Seumpama imam niat sholat maghrib, maka makmum juga harus melaksanakan niat sholat maghrib. Nah, imam itu apa sih? Imam adalah orang yang berada di bagian paling depan dalam sholat berjamaah atau menjadi pemimpin dalam sholat berjamaah. Adapun syarat menjadi imam, yang pertama adalah berniat menjadi imam. Makanya ketika contoh sholat subuh, ketika menjadi imam maka niatnya usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala, atau ada imaman lillahi ta'ala, ada kata lafaz imam. Kemudian yang kedua adalah syarat menjadi imam, yaitu bacaannya fasih. Yang dimaksud bacaan fasih adalah si imam harus membaca Al-Qur'annya itu bagus, fasih. Bacaan Al-Qur'annya yang fasih. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz, atau bisa membedakan yang benar dan yang salah. Setelah itu berpengetahuan lebih. Di sini pengetahuan terkait dengan ibadah, yaitu terkait dengan sholat. Seorang imam harus mengetahui tata cara sholat. Kemudian ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan sholat, maka seorang imam harus tahu. Kemudian yang keempat adalah baligh atau dewasa. Seorang imam harus sudah baligh atau dewasa. Ciri-ciri baligh adalah ketika seorang perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Itu adalah syarat menjadi imam. Selanjutnya adalah makmum. Makmum adalah orang yang berdiri di belakang imam dalam sholat berjamaah. Di sini makmum ada dua, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang mengikuti imam secara sempurna dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu seorang makmum mengetahui. Kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal walaupun hanya 1 rakaat saja atau 1 rukun saja, tidak mengetahui, maka itu dinamakan dengan makmum masbuk. Ada hal penting, yaitu makmum bisa terhitung 1 rakaat jika imam masih ruku. Maksudnya adalah ketika ada sholat jamaah, kemudian ada seseorang yang makmum masbuk, kemudian melihat seorang imam lagi ruku. Selanjutnya makmum masbuk tersebut melakukan sholat takbiratul ihram, kemudian langsung ruku, maka makmum tersebut masuk dalam kategori terhitung 1 rakaat. Tetapi ketika seorang makmum tersebut itu kok melihat imam sudah samiallahu liman hamidah, sudah i'tidal, maka seorang makmum sudah tidak terhitung 1 rakaat.
Kemudian selanjutnya adalah ketika ingin bermakmum dengan seseorang dengan cara menepuk bahu atau bagian tubuh dengan pelan. Contohnya gini, ketika ada seseorang yang sedang sholat munfarid, kemudian kita mau berjamaah dengan orang tersebut, maka dengan cara memberikan isyarat, dengan cara menepuk bagian tubuh atau menepuk bahu tapi dengan pelan. Setelah menepuk, kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama adalah berniat mengikuti imam. Niatnya, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati ada'a ma'mum lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam berarti ada imam lillahi ta'ala. Kalau menjadi makmum berarti ada makmum lillahi ta'ala. Kalau sholat sendirian berarti ada lillahi ta'ala. Gitu ya. Harus berniat mengikuti imam. Selanjutnya adalah syaratnya menjadi makmum satu lokasi dengan imam. Seperti tadi syarat berjamaah kan satu majelis. Tidak boleh berbeda lokasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Jadi seorang makmum harus mengikuti imam. Imam takbir, kemudian makmum takbir. Imam ruku, kemudian makmum ruku. Sampai imam salam, kemudian baru makmum salam. Tidak boleh membarengi dan apalagi mendahului. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melebihi tempat imam. Jadi seorang makmum harus berada di belakang imam. Kita lanjutkan halangan sholat berjamaah. Halangan sholat berjamaah yang pertama adalah adanya hal yang menyulitkan ke masjid. Contohnya hujan lebat, angin, banjir, dan lain sebagainya. Yang terpenting ketika kita mau ke masjid tidak bisa dikarenakan ada suatu hal. Kemudian yang selanjutnya adalah halangan yang lain, sakit yang parah yang mana kita tidak bisa ke masjid. Kemudian lapar atau haus sedangkan makanan sudah tersedia. Ini biasanya dalam keadaan puasa Ramadan. Pas puasa kita menunggu maghrib telah tiba, kita makan terlebih dahulu. Setelah makan kemudian kok nggak ada di masjid, kemudian di masjid kok sudah qomat, maka kita diperbolehkan makan terlebih dahulu baru kemudian sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa ingin BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil. Ketika kita sudah masuk ke masjid, kemudian kita mau melaksanakan sholat berjamaah, kok dilalah, kebelet, buang air besar atau buang air kecil, maka kita diperbolehkan melaksanakan buang air besar dulu atau buang air kecil dulu, setelah selesai baru melaksanakan sholat berjamaah. Nah, dalilnya sekarang dalil sholat berjamaah. Oke, dalilnya apa ya? Nah, di sini adalah dalil naqli, dalil yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa 20 darajah. Ini sholat jamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Yang menunjukkan 27 derajat adalah bisab'i wa 20. Bisab'i 7 wa 20 20, berarti 27 derajat. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita mendapatkan 27 pahala dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat sendirian, ya. Berarti lebih banyak sholat berjamaah. Cara melaksanakan sholat berjamaah yaitu yang pertama adalah diawali dengan adzan dan iqamah. Ketika di situ kok yang sholat itu semuanya perempuan dan yang menjadi imam perempuan, disunahkan hanya iqamah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah urutan shaf, laki-laki dulu baru perempuan setelah imam. Jadi imam, setelah imam kemudian laki-laki, setelah laki-laki kemudian perempuan. Yang ketiga adalah imam mengatur barisan. Di sini biasanya seorang imam sebelum melaksanakan sholat menghadap ke jamaah untuk mengatur barisan. Bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Arab biasanya mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shafi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan barisan sholat, karena barisan sholat atau rapatkan barisan sholat
itu termasuk kesempurnaan daripada sholat itu sendiri. Biasanya seorang imam seperti itu. Kemudian makmum wajib mengikuti imam, ya. Imam takbir maka makmum harus takbir. Pokoknya tidak diperbolehkan mendahului imam. Nah, di sini ada pengingat-ingat atau dinamakan bihun. Ada beberapa masalah seumpama, tapi di sini bukan masalah, cuman hanya pengingat-ingat. Yang pertama yaitu apabila ada seorang yang sholat sendiri, kemudian ada orang lain yang ingin makmum kepada orang yang sedang sholat, maka tinggal memberi isyarat dengan menepuk pundak atau bagian tubuh yang lain dengan pelan, seperti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua adalah apabila makmum cuma satu, maka makmum berada di sebelah kanan imam dengan sedikit mundur dari barisan imam, berarti tidak boleh sejajar dengan imam. Yang nomor 3 ini meneruskan ini, jadi sudah imam satu, kemudian makmumnya satu berada di belakang imam sebelah kanan, kemudian datang lagi satu orang makmum, maka makmum yang pertama mundur sejajar dengan makmum yang kedua, berarti makmum yang baru itu berada di belakang imam pas, kemudian nanti makmum yang lama atau yang awal itu mundur sejajar dengan makmum yang baru. Kemudian yang nomor 4 adalah seseorang makmum masbuk mendapati imam sujud, maka makmum langsung takbiratul ihram dan kemudian ikut sujud. Berarti ini makmum tidak mendapatkan 1 rakaat dikarenakan imam sudah sujud. Kemudian yang kelima adalah urutan imam paling depan, yaitu makmum laki-laki urutannya di belakang imam pas, kemudian anak laki-laki berada di belakangnya makmum laki-laki dewasa, kemudian unsa. Unsa adalah orang yang mempunyai jenis 2 kelamin atau mempunyai jenis kelamin 2 yang mana dua-duanya itu berfungsi, maka itu berada di belakang anak laki-laki. Setelah itu baru perempuan, gitu ya. Itu adalah urutan imam dari mulai laki-laki, anak laki-laki, unsa, kemudian perempuan. Itulah pembahasan tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there, yeah.